Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran surat Al-Muzammil ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Di sini auzid alaihi atau zid lebih dari alaihi atasnya. Auzid alaihi atau lebih dari atasnya. Warotil dan rotil kamu bacalah. Al-Qur'ana Al-Qur'an itu tartila dengan tartil dengan perlahan-lahan. Jadi di sini auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila atau lebih dari seperdua malam itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Di sini kita melihat ada pola kalimat yang sama antara ayat ketiga dan ayat keempat, di mana di situ ada muncul huruf athof di sana ya. Kalau di ayat 3 muncul au dan di ayat keempat ada huruf athof au dan wa ya. Au itu huruf athof, wa juga huruf athof. Kalau au itu artinya atau, wa di sini diterjemahkan artinya dan. Jadi kalau kita perhatikan maka polanya sama ya antara ayat ketiga dan ayat keempat, di mana ada huruf athof dilanjutkan dengan jumlah fi'liyahnya. Dan berikutnya juga sama, wa di situ sebagai huruf athof dilanjutkan dengan jumlah fi'liyah. Jadi di sini kita bisa menyampaikan bahwa huruf athof ini menghubungkan antar jumlah atau kalimat. Dalam hal ini yang sedang kita bicarakan adalah jumlah fi'liyah atau kalimat yang lengkap yang diawali dengan fi'il atau kata kerja ya. Polanya sama sehingga sejatinya kita bisa menjelaskan atau menerangkan kedudukan i'rab masing-masing tentu dengan lebih mudah kalau kita sudah pernah membahasnya di ayat sebelumnya di surat Al-Muzammil ayat yang ketiga, karena polanya sama sebagaimana yang kita lihat di ayat yang keempat. Tetapi tentu tidak salahnya untuk kemudian kita mengingatkan kembali bagaimana penjelasan masing-masing ya. Di sini sekali lagi ada huruf athof, kata sambung ya, kita terjemahkan begitu. Di situ kita lihat yang kuning ada au ya, artinya atau, itu merupakan huruf athof, dan yang putih di situ ada huruf wawu atau waw, di situ huruf athof juga yang kita terjemahkan dengan dan. Ya, kita juga mengulang kembali huruf athof konjungsi adalah kata sambung untuk menghubungkan dua kata, dua kalimat atau jumlah, atau menghubungkan dua paragraf. Nah, dalam hal ini au dan wa di sini adalah huruf athof yang menghubungkan antar jumlah atau kalimat. Di sini jumlah fi'liyah ya. Sekali lagi jangan bingung ya, ketika kita mengucapkan jumlah dalam bahasa Arab maka artinya kalimat dalam bahasa Indonesia, dan ketika mengatakan kalimat di dalam bahasa Arab maka artinya adalah kata. Baiklah, jumlah fi'liyah sebagaimana yang sudah pernah kita bahas adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja ya. Di situ di sini ada zid alaihi ya. Tadi kan au zid alaihi. Jadi di situ ada fi'il amr ya. Di situ fi'il amr yang tentu saja ada fa'il ya, secara mustatir ada di sana ya, ada fi'il. Jadi kita mengatakan ada fi'il dan fa'ilnya di sana, sedangkan alaihi tentu ini merupakan jar majrur ya. Ketika kita membicarakan jar majrur tentu kita ingat tentang syibhul jumlah ya. Jadi syibhul jumlah itu susunan kata lebih dari satu, dalam hal ini adalah jar majrur dan dzaraf ya, kata keterangan, baik kata keterangan dzaraf zaman, kata keterangan waktu, maupun dzaraf makan, kata keterangan tempat, itu masuk dalam kategori syibhul jumlah ya. Jadi dia belum atau boleh dikatakan bukan merupakan kalimat utuh atau kalimat lengkap ya, tapi hanya mirip saja seperti jumlah, tetapi dia
belum dikategorikan menjadi kalimat lengkap atau jumlah, baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ya. Jadi dia syibhul jumlah, mirip saja tetapi belum masuk dalam jumlah itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja, maka kita selalu diingatkan bahwa ada dua komponen utama ketika kita membicarakan tentang jumlah fi'liyah, yakni ada fi'il ya, kata kerja, dan juga fa'il atau pelakunya. Dan ketika kita berbicara tentang fi'il muta'addi ya, fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek, maka jumlah fi'liyah itu harus atau dilengkapi dengan maf'ul ya, objek, kadang maf'ul bi atau maf'ul objek-objek yang lain ya. Tentu kita sudah pernah membahas sebelumnya. Nah, berbicara di sini alaihi adalah susunan jar majrur ya. Tadi sampaikan alaihi susunan jar majrur, tentu kita bicara tentang syibhul jumlah. Nah, ada istilah baru, itu adalah muta'alikon. Jadi muta'alak memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya, dalam hal ini adalah zid ya. Jadi ini boleh dikatakan tidak terlihat ya objeknya, karena alaihi itu bukan objek, tetapi dia muta'alak, muta'alikon, memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya ya. Jadi ketika kita bicara tentang fi'il atau kata kerja, maka kita bisa mentasrif ya. Kita bisa melihat perubahan kata yang terjadi, baik tasrif istilahi maupun tasrif lughawi. Untuk tasrif istilahi adalah perubahan kata yang terjadi karena pengalihan waktu kejadian. Jadi ada waktu lampau, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang dan sebagainya. Maka istilah tasrif istilahi itu kita bisa terapkan di fi'il yang sedang kita bahas, dalam hal ini adalah zid ya. Kita tahu zid ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah, yang tentu punya masa atau waktu sekarang ya. Sekarang, jadi perintahnya sedang sekarang atau sedang dilaksanakan. Oleh karena itu di sini zid merupakan fi'il amr. Nah, perubahan waktunya seperti apa sehingga kita bisa membahasnya dalam tasrif ya, tasrif istilahi. Secara umum ya, secara ringkas, ketika bicara tentang tasrif istilahi, maka kita bicara tentang fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya ya. Fi'il madhi adalah kata kerja yang masa lampau, fi'il mudhari adalah kata kerja yang sekarang sedang berlangsung, atau bahkan kalau ditambahin sa dan saufa ya, kita tahu bahwa itu artinya yang akan datang. Masdar itu boleh dikatakan adalah kata kerja yang dibendakan. Tambahan lainnya adalah fa'il pelaku, maf'ul objek yang dikenai aktivitas atau pekerjaan tersebut. Nah, berikutnya adalah fi'il amr, kata kerja perintah, dan yang terakhir setidaknya kita bicara tentang fi'il nahyi atau kata kerja larangan ya. Jadi sekali lagi, zid ini ketika kita perhatikan dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, dari zada yazidu ziyadatan, zaidun mazidun, zid la tazid ya. Di situ zid ya artinya tadi kita masukkan dalam fi'il amr, kata kerja perintah ya, tambahlah. Kamu tambahlah ya. Kenapa kamu? Dalam hal ini adalah isim domirnya adalah anta ya. Maka kita bisa mengetahuinya ketika kita mentasrif lughawi ya. Jadi ada lagi kemudian tasrif secara lughawi, perubahan kata juga, tapi dengan mempertimbangkan jenis, jumlah, dan kata gantinya ya. Biasanya kita selalu fokus pada isim domir atau domir-domir yang berkaitan dengan fa'il atau pelakunya yang di sana ya. Sehingga ketika disampaikan zid ya, merupakan fi'il amr dengan fa'il pelakunya domir mustatir, takdirnya adalah di situ anta ya. Karena kita sedang bicara tentang fi'il amr, tentu domir-domir yang berkaitan adalah yang mukhotob atau yang hadir atau terlibat atau masuk dalam proses perintah atau dialog, diskusi atau apapun yang sedang dilakukan. Maka ketika kita mentasrif secara lughawi dalam hal ini adalah fi'il amr, maka ini tentu berkaitan dengan domir atau kata ganti, baik orang kedua ya, orang kedua, terutama orang kedua
ya yang terlibat ya, intinya yang terlibat baik tunggal maupun jama'. Maka di sini isim dhamir yang berkaitan dengannya di sana adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, sebagai, boleh dikatakan ya secara sederhana sebagai fa'il atau pelakunya ya. Maka yang hanya kita bicarakan adalah dhamir-dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka tasrif lughawinya adalah zid, zida, zidu, zidi, zida, zidna. Nah, di situ zid merupakan fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya. Di sini dhamir mustatir takdirnya adalah anta. Berikutnya ya, kita sudah tadi membahas auzid alaihi ya, artinya tambahlah ya, lebihilah dari 1/2 malam itu. Berikutnya tentu kita lanjutkan dengan ya, ada huruf atofnya dari wa ya, warattilil qur'ana tartila ya. Jumlah fi'liyah yang kedua ya sama karena didahului dengan wawu athof di situ, dan tentu ini dihubungkan antar jumlah atau antar kalimat, maka polanya sekali lagi kita ingin katakan sama, yakni sama-sama merupakan jumlah fi'liyah, dan kebetulan juga fi'ilnya fi'il amr ya, fi'ilnya fi'il amr ya. Di situ di mana rotil ya merupakan fi'il amr yang kemudian mengandung di sana ada fa'ilnya, Al-Qur'ana ya tartila, di situ ada maf'ul bih atau objeknya ya, di situ ada maf'ul atau objeknya di sana. Jadi berikutnya sama ya penjelasannya, bahwa komponen jumlah fi'liyah adalah fi'il kata kerja, fa'il pelaku, dan maf'ul bih jika fi'ilnya muta'addi ya, karena di sini warattilil ya, dan bacalah ya, dan bacalah. Nah, baca apa ya, tentu membutuhkan objek ya. Tentu yang kita baca adalah Al-Qur'ana ya, Al-Qur'ana ya. Kemudian tartila ya, membacanya secara tartil ya, secara tartil. Artinya di sini tartila merupakan maf'ul mutlak ya, yang biasanya memiliki fungsi dalam hal ini berkaitan dengan yang sekarang kita bahas adalah penegasan. Jadi bacanya itu benar-benar ya, benar-benar cara membaca itu yang benar ya, yang tartil, yang berlahan-lahan, yang mengikuti aturan baik makharijul huruf, baik tajwid maupun syukur-syukur tahsin ya, secara bagus suara dan bacaannya. Nah, di sini sama ya, ketika kita bicara fiil maka kita bisa mentasrif ya. Dalam hal ini kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi kita sekali lagi perubahan kata yang terjadi karena pengalihan waktu. Rotil ya, fiil amr, kata kerja perintah. Maka ketika kita mentasrif sekali lagi ini tentu berkaitan dengan domair atau domir-domir atau kata ganti ininya berkaitan dengan waktu ya, maksudnya berkaitan dengan waktu. Kalau istilah itu berkaitan dengan waktu ya, maaf tadi salah sebut. Jadi sekali lagi tasrif istilahi adalah perubahan kata yang terjadi karena pengalihan waktu atau kejadian. Maka ketika kita mentasrif secara istilahi, kita bicara tentang fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr, dan fi'il nahyinya adalah rattala, yurattilu, tartilan, murattilun, murattalun, rotil, la turattil. Nah, di sini rotil merupakan fi'il amr ya, kata kerja perintah. Ya, demikian juga ketika kita mentasrif secara lughawi ya, dari rotil ini sekali lagi karena ini adalah fi'il amr, dalam hal ini dhamir yang berkaitan dengan sebagai fa'ilnya adalah anta, dan kita bicara tentang yang mukhatab atau yang hadir, maka tasrif lughawinya dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka rotil, rotila, rotilu, rotili, rotila, rotilna. Maka di sini rotil ya merupakan fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya, dhamir mustatir takdirnya adalah anta. Maka kita bisa sampaikan di sini bahwa auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bagaimana kedudukan i'rabnya ya? Kita bisa sampaikan au sekali lagi merupakan harfu atfin ya, dia adalah huruf atof
tentu mabni ala sukun, tetap atas sukun di sana ya. Au itu tentu mabni ya, mabni atas sukun di sana. Kemudian zid ya, fi'lu amrin, dia adalah fi'il amr. Kata kerja perintah mabni ala sukun, tetapnya atas sukun di sana. Wal fa'ilu, dan fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta ya. Kita sudah bahas tadi, dhamir, isim dhamirnya adalah dhamir mustatir ya. Istilahnya sudah tidak nampak secara zohir di situ, tetapi kita tahu bahwa fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Kemudian alaihi, sebagaimana tadi kita bahas, ini adalah susunan jar majrur. Ala merupakan huruf jar mabni ala sukun, tetapnya atas sukun di sana. Dan ha'u ya, al-ha ya, ha'u di sana alaihi tentu ghaib ya. Jadi domir muttasil di sini adalah isim domir, kata ganti orang, boleh dikatakan begitu, muttasil yang tersambung mabni ala sukun, yang tetap atas sukun di sana. Mabni alal kasri maksudnya ya, yang tetap atas kasro di sana, fi mahali jar, mahalnya adalah jar dengan huruf di sana ya. Sekali lagi karena kita bicara tentang susunan jar majrur. Kemudian berikutnya warattil ya, waw di situ huruf at ya, harfu atfin. Dia adalah huruf ataf yang tadi sama mabniu alal fathi ya. Kalau au adalah mabni ala sukun, sedangkan wa mabni tetap atas harokat fathah di sana. Sedangkan rotil ya, rotil fi'lu amrin ya, tentu ini adalah fi'il amr ya, kata kerja perintah mabni ala sukun, tetapnya atas sukun di sana secara diperkirakan muqaddar karena liltiqa is-sakinain, karena bertemunya dua sukun ya. Awalnya warattil Al-Qur'ana, ketika disambung menjadi warattilil Qur'ana ya, begitu. Dan fa'ilnya dari rotil ini adalah dhamir mustatir takdiruhu anta, takdirnya adalah anta. Al-Qur'an tentu maf'ulun bih, dia adalah objek ya, maf'ulun bih, mansubun, dia adalah isim yang mansub, wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu, dan alamat atau tanda nasabnya adalah dengan harokat fathah ya, secara zahiroh di bagian akhirnya, sehingga kenapa bacanya Al-Qur'ana ya, harokat akhirnya fathah karena dia maf'ul ya, objek maf'ul bih. Sedangkan tartila ya, tartilan merupakan maf'ulun mutlakun, dia adalah maf'ul mutlak ya. Kenapa hadir sebagai maf'ul mutlak? Adalah untuk menegaskan fiilnya ya, rotil ya, tartila ya. Boleh dikatakan maf'ul mutlak itu biasanya kalau kondisi sekarang maka dia masuk sebagai masdar ya, masdarnya kata kerja yang dibendakan. Jadi kalau ada fiil bertemu dengan secara umum masdar atau kata kerja yang dibendakan, maka menunjukkan bahwa maknanya adalah penegasan. Jadi sekali lagi bacanya dengan tartil, harus pelan, harus bagus ya, memenuhi hukum-hukum yang ada. Sehingga sekali lagi tartilan merupakan maf'ulun mutlakun mansubun ya, tentu dia mansub. Wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya adalah al-fathatu zahiratu, fathah ya, di situ yang zahiroh, yang nampak jelas di situ sebagai tanda bahwa dia adalah isim yang mansub. Demikian yang bisa sampaikan, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.